Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti FID biasanya, saya akan memperkenalkan dulu karena saya sudah terkenal di sini, jadi sudah saya kenalkan untuk mahasiswa yang ikut untuk kegiatan yang belajar. Ini ada Mbak Safina, saya berdiri Mbak Safina, kemudian untuk Mas Adi. Tapi pemenuhan kebutuhan siswa tadi karakter yang tadi ini tadi audio dan visual itu tidak selalu terpenuhi dalam semua, tapi dalam guru itu sudah berpikir bahwasanya akan saya berikan versi yang pada manut menit tertentu jalan. Tapi materi yang itu nggak tercapai, nggak boleh. Harus selalu berpikir. Harus dipikirkan. Nggak boleh. Harus dipikirkan. Nggak boleh sampai dengan materi yang disederhanakan aja harus dibuat loh Pak. Diferensiasi itu. Ya tahu yang ini tapi kan produk tapi kan ada materi. Nah, konsep yang disederhanakan harus kita buat oleh guru. Ya, masih nyambung. Nyambung itu kebetulan selain selesai itu teori juga saya kemarin punya kebetulan saya dari kebetulan dari mengajar informatika di IPA. Tadi kebetulan disebutkan gurunya saya selesai itu dan bersama juga saya menyelesaikan. Biasanya kan kita mengajar, pintu kita tutup itu ya, terus kita seperti raja atau ratu gitu ya di kelas. Jadi kita berhak untuk memperlakukan anak-anak itu seperti apa. Tapi ketika kita itu istilahnya ada tamu, jadi didatangi oleh baik itu oleh guru lain ataupun oleh dosen nih, seperti kemarin itu lesson study dan lain-lain itu indah sekali Bu rasanya. Jadi indahnya itu malamnya nggak bisa tidur. Terus kalau ingat itu kadang perutnya sakit gitu. Terus apa? Ya kalau ingat itu gimana ya? Nanti kalau saya salah berbicara gimana ya? Nanti kalau saya salah menyampaikan ke anak-anak gimana gitu? Nanti kalau saya salah menyampaikan konsep kepada anak-anak kemudian saya dikritik habis-habisan sampai yang saya bayangkan itu yang sampai out of the box gitu ya kadang-kadang. Nah, tapi saya berpikir begini Bu. Jadi kalau saya tidak keluar dari zona nyaman saya akan terus seperti itu. Jadi saya berusaha, prinsip saya adalah maju terus pantang mundur. Jadi itu juga sempat saya waktu itu ada anak-anak terus pantang mundur. Jadi ada anak-anak kemarin itu yang mau maju IPM. Tiga gaya belajar ini saya beda-bedakan tugasnya Bu. Kebetulan saya beda-bedakan tugasnya seperti yang visual itu kebetulan materinya prosedur teks, jadi yang visual ini anak-anak langsung prakteknya di prosedurnya itu. Terus yang auditori itu anak-anak bikin kayak meta konsep itu. Terus yang kinestetik lupa saya kemarin itu apa ya kinestetik itu. Pokoknya tiga ini jadi tiga kelompok siswa ini berbeda-beda dan hasilnya lumayan sangat kreatif anak-anak ternyata dari perbedaan tiga gaya belajar tersebut. Jadi satu kelas itu tidak disamakan tugasnya, ada yang video, ada yang meta konsep, ada yang paper seperti itu hasilnya lumayan sangat bagus gitu. Itu adalah teknik diferensiasi yang kedua. Ya, teknik dengan pemilihan itu juga. Sebenarnya saya ada materi diferensiasi. Kebetulan saya itu di PPG Jabatan ngajarnya Yogi Bawah. Ya, saya sudah ngajarnya ini sehingga di teknik berdiferensiasi itu kalau di PPG Jabatan muatan Pak. Tetapi kalau yang itu baca setel titik ya. Jadi sudah sedikit kalau memang tidak ada wadah, tetap semua ada. Sebenarnya kita belajar mandiri. Tapi kan kalau orang bocor, yang dicobakan ini adalah menggunakan konsep bisnis. Di mana BCPL ini memang diharapkan kemarin itu kalau turbina dan unggulan itu istilahnya proyek kecil, proyek besar. Proyek kecil itu dalam satu pertemuan, ketika proyek besarnya itu adalah dalam
akhir ya Bu Dina dalam sekian topik yang akan menjadi proyek besar. Nah yang kita amati kali ini adalah proyek kecil atau dalam 1 kali atau 2 kali pertemuan gitu ya. Nah sekarang mungkin ketika saya mengamati Bu Dina kemarin dan kebetulan ternyata saya mengamatinya malah banyak di video karena seperti biasanya ternyata saya nyambi 2-3 kali kegiatan ternyata ya begini. Ketika lari saya harus dengarkan yang lain, saya melihat video yang lain, saya punya di apa namanya, saya juga sulit dengan guru-guru lain gitu ya. Jadi saya kemarin memang yang menyambi mungkin Bu Jainab yang mengikuti dengan seksama. Nah, ada asesmen awal. Di dalam asesmen awal, Bapak Ibu sudah tahu kok muridnya Bu Dina yang senang melaku-melaku berapa orang, yang senang diam duduk berapa orang, yang mana dia mau didudukkan di mana, dia mau dikelompokkan dengan siapa. Ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Nah untuk itulah di dalam perencanaan kalau Bu Dina tadi model itu dilihat dari materi, maka model itu juga disesuaikan. Paling tidak kalau modelnya tetap menggunakan PJBL, harapan saya pada semester ini juga itu nanti tetap harus mengetahui asesmen awal siswa. Asesmen awal siswa itu baik di pengetahuannya, baik di sikapnya, baik di keterampilannya, dan baik bagaimana tipe siswanya. Apakah dia itu auditorial, apakah dia itu visual, apakah kinestetik, itu sudah harus terkantongi kan gitu ya. Sehingga nanti elemennya profil belajar Pancasila. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan itu makanya diperlukan ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip belajar dan asesmen. Kemarin tahun lalu mulai dari struktur pembelajaran sampai saya mendatangkan Prof. Eko yang kebetulan beliau adalah guru penggerak. Kemudian nanti kami akan melihat lebih detail lagi. Kemudian ternyata di semester 6 kemarin juga melaksanakan apa namanya karnaval ya, melaksanakan karnaval. Nah itulah yang perlu kita refleksikan dari kegiatan yang sudah P5 yang dilaksanakan. Untuk itu memang yang paling bisa mengisi itu adalah tim pelaksana P5. Ketika yang belum mungkin tidak bisa mengisi, tidak masalah kalau kita ikut melaksanakan kan gitu ya. Yang paling bisa yang kemarin ikut untuk melaksanakan P5, saya itu yang di semester ganjil ataupun semester 6 ya, sehingga bisa melaksanakan. Monggo silakan. Kita memang belajaran dari guru-guru, sehingga harus membuat jurnal dan portofolio itu. Jadi jurnal dan portofolio. Nah sebenarnya dari jurnal dan portofolio ini yang nanti akhirnya bisa dimasukkan ke pemilihan indikator. Nah untuk itu maka sekarang untuk yang sekarang harapannya penilaian itu sudah digabung pada jurnal dan portofolio Pak. Itu harus ada. Nah kalau yang tadi Pak Dar tadi mengatakan bahwa ini kan tidak semua harus, memang betul. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Tidak harus, karena yang dinilai bukan materi. Yang dinilai itu adalah profil pelajar Pancasilanya. Sehingga ini boleh tidak digabungkan, karena tidak digabungkan kalau materi barang malah mumet kalau semua materi. Supaya bapak-bapak yang mau salat Jumat tidak ada keterlambatan dari ini adik-adik kita tolong fungsinya dibagi ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan 2 kegiatan FGD yang satu workshop ya pilat. Harusnya kalau workshop ini sehari sampai sore ini 2 tapi bisa berjalan dalam waktu 2 jam. Dan insya Allah Bapak Ibu semua sudah memahami ya, karena ini yang melanjutkan yang tahun kemarin ya. Kita mudah-mudahan apa yang disampaikan kita membawa manfaat dan barokah
kami kesini diterima dengan sangat welcome dan sangat terbuka, dan mudah-mudahan kerjasama ini masih terus berlanjut. Bisa tapi tahun depan sudah pensiun. Oh, tapi masih masih boleh masih diperpanjang sampai usia masih boleh. Sampai beliau ya sampai cucu-cucunya tidak memperbolehkan. Saya kira sampai dulu. Terima kasih. Alhamdulillah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.